Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali untuk mengisi, sebetulnya ini sudah isi. Ini kita bukan mengisi kekosongan, namun kita mengisi yang sudah isi, supaya yang isi itu lebih bermanfaat. Maka dari itu para santri yang ditakdirkan tidak pulang, jangan berkecil hati, karena kepulangan kalian itu bukan ke rumahnya masing-masing yang ada di dunia, tapi kepulangan yang hakiki adalah pulang menghadap Allah Subhanahu Ta'ala. Maka yang sudah siap silahkan duluan. Saya persilahkan, saya belakangan tidak apa-apa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Wal maqala as-sadisatu, maqalah yang ke-6. Maqalah as-sadisah yang ke-6. Jadi bisa 6 itu bisa disebut dengan sittatun itu 6, sittun itu juga 6, sadisun itu 6, sadisatun itu juga 6. Nah, sehingga dalam bahasa Arab itu memiliki ragam versi, memiliki beberapa diksi yang bisa digunakan. Sehingga inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam redaksi bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran khususnya, itu bahasa yang paling istimewa. Ya kalau bisa dikatakan the best of the best ini. Di atas yang the best itu ya bahasa Al-Quran ini. Nah sehingga orang-orang dulu juga, orang-orang Arab itu kan pintar bikin syair. Makanya di Al-Quran itu sampai ada surah tentang syair, surah Asy-Syu'ara. Jadi orang Arab itu pintar berbuat syair. Jadi orang itu tidak diklaim sebagai orang yang pandai dulu di zaman jahiliyah, kecuali dia bisa membuat syair. Banyak kalau kalian baca kitab-kitab itu banyak sekali, terutama di kitab tafsir misalkan, itu ada syair-syair yang disampaikan oleh orang-orang Arab. Dan itu jelimet bahasanya, luar biasa. Nah orang yang secerdas itu pun ketika Al-Quran diturunkan, apa yang disampaikan oleh Allah? Kalau Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Hei Muhammad, katakanlah kepada kaummu itu, kepada orang Mekah, ataupun kepada siapapun yang meragukan tentang Al-Quran itu, fa'tu bi suratim mim mithlih. Mereka suruh buat satu surah. Di ayat yang lain, fa'tu bi asyri suwarin. Buatlah 10 surat. Fatu bi suratim mim mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian tidak mampu satu orang mengerjakannya, ajaklah kawan-kawannya yang lain. Makanya sampai ada dari mereka itu yang membuat salah satu yang dikiranya itu untuk menandingi Al-Quran, al-fil, wa ma adraka mal fil. Nah, jadi mereka itu membuat al-fil, tahukah gajah? Wa ma adraka mal fil. Apa gitu lanjutannya lagi. Nah, namun ternyata oleh orang Arab sendiri ditentang. Kan lucu, al-fil, mal fil, wa ma adraka mal fil. Dia mau nyanyi al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Maka di ayat al-fil, mal fil yang mereka sebut ayat itu lucu kalau baca lengkapnya. Tahukah Anda itu gajah apa? Tahukah Anda itu gajah apa? Gajah itu memiliki belalai yang panjang, ekornya juga ini. Jadi kan lucu. Makanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu tidak mampu ditandingi oleh bahasa apapun. Wal maqalah as-sadisatu, maqalah yang ke-6. Dulu di pondok saya itu ada yang bertanya, ustadznya yang bertanya, apa bahasa Arabnya 6? Ada yang mengatakan sittatun, ada yang mengatakan sittun, ada sadisatun, ada sadisun. Intinya dari 6 ini semuanya benar sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang salah itu adalah mengartikan sadisun, sadisatun dengan sadis, itu salah.
Nah, karena bahasa Arabnya sadis bukan sadis. An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Saya ingin tanya, kenapa Sayyidina Ali itu digelari sebagai karramallahu wajhah? Padahal yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Omar, kemudian Utsman, itu gelar yang didapatkan, anggaplah gelar, itu adalah radhiyallahu an. Tapi giliran Sayyidina Ali itu mendapatkan karramallahu wajhah. Apa alasannya? Jadi hampir kalian tidak menemukan bahwa ketika Sayyidina Ali itu disebutkan itu menggunakan radhiyallahu anhu di belakang. Pasti pada umumnya menggunakan karramallahu wajhah. Mengapa demikian? Karena suatu ketika Sayyidina Ali itu berjalan, sehingga ketika berjalan kemudian beliau melihat sesuatu yang tidak sepantasnya ia lihat. Maka dalam satu riwayat Sayyidina Ali kemudian memalingkan wajahnya. Karena sesuatu itu tidak layak dilihat oleh Sayyidina Ali. Nah, sejak itulah beliau mendapatkan karramallahu wajhah. Artinya itu mudah-mudahan wajahnya dimuliakan. Hanya sampai-sampai di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menunjukkan kalau orang mukmin atau mukminah yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, maka palingkanlah. Sehingga disebut dengan ghaddul basar. Hanya di Al-Quran disebutkan dalam Quran surah yang ke-24 ini. Surah 24 An-Nur ayat yang ke-30 untuk laki-laki, ayat yang 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang-orang yang beriman, palingkanlah penglihatan-penglihatan mereka ketika menjumpai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 31-nya juga sama. Ketika seorang perempuan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, redaksinya sama. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah pada perempuan-perempuan yang merasa beriman, palingkanlah pandangan-pandangannya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu alasan kenapa kalau santri putra nongkrong di sana itu di depan di sela-sela tempat parkiran motor. Nah, kadang banyak yang nongkrong di situ karena pasti hal itu terjadi. Makanya seringkali saya sudah jangan di situ kalian, jangan nongkrong di jalan. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah itu perempuan lewat terus dikomentari, langsung digosipin. Jadi bukan hanya perempuan yang bergosip, laki-laki juga ada yang bergosip. Kalau ada perempuan melewati di lingkungan orang laki-laki. Sehingga nanti insya Allah setelah liburan ini tidak akan ada santri putri yang mengambil jurnal di yayasan. Nanti semuanya akan di sini untuk yang putri. Ini untuk meminimalisir mata-mata yang ini, mata-mata yang liar ini. Nah. An Aliyin radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Di sini disampaikan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih." Ini berita gembira. Awas ada yang dijilat di atas itu. "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini disampaikan, kalau di sini disampaikan ya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kata Sayyidina Ali, beliau menyampaikan siapa yang sedang menuntut ilmu, maka fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Siapa yang sedang dalam menuntut ilmu, dalam masa menuntut ilmu, maka dalam masanya itu dia sebetulnya sudah memperoleh surga. Yang dicita-citakan itu adalah surga. Sehingga tidaklah layak didapatkan oleh orang yang berjuang ketika menuntut ilmu kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi, man kharaja min baitihi, kurang lebihnya seperti ini, man kharaja min baitihi li talibil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian ia hendak untuk menuntut ilmu, maka ia dihukumi sebagai mujahid. Sehingga kalau meninggal dia dihukumi sebagai orang yang syahid. Orang yang syahid itu dikumpulkan dengan 3 golongan utama. Ma'an nabiyina, dengan para nabi, was-siddiqina, orang-orang yang jujur, wasyuhada, tadi syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang gemar berbuat kebaikan.
Jadi kalian berbanggalah menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi seorang santri. Karena kalau kalian meninggal dalam waktu ini, kalian meninggalnya husnul khatimah. Dan kuburan juga dekat di belakang. Ini nggak usah repot-repot. Ini kamar 7 besar siap menempati. Tapi sebaliknya, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Siapa yang sudah merencanakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemaksiatan, maka sebetulnya dari rencana ia untuk melakukan kemaksiatan itu sebetulnya ia mencari neraka. Jadi dia tidak menginginkan kebahagiaan yang kekal di surga. Makanya sampai ada, saya itu nggak habis pikir kenapa orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang taat itu akan diberikan surga. Kalau kalian di dunia, misalkan santri yang pulang itu senangnya ketika pulang saja. Pada umumnya seperti itu. Sehari, 2 hari, 3 hari biasanya. Tapi ketika berhari-hari mereka itu rindu kembali ke pondok pesantren. Nah, bahkan ketika saya tanya tadi, ada santri yang saya tanya, kenapa kamu nggak pulang? Padahal dia di Aji Kuning, ada saudaranya di sana. Apa yang dikatakan? Saya lebih enak di pondok daripada harus pulang ke rumah. Makanya saya sampaikan orang ini bagus. Jadi kalau kata orang Betawi itu gua banget ini. Ya, karena saya dulu juga jarang pulang, bukan Bang Toyib ya. Karena dulu saya ngafalin Quran, jadi saya jarang pulang. Karena prinsip saya dulu pantang pulang sebelum hafal. Kalau kalian kan bukan, pantang pulang sebelum sayang. Gak usah cia-cia. Ishak ini kan, sang gamer. Ya, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Orang yang gemar bermaksiat, merencanakan kemaksiatan, maka dia berarti menginginkan neraka. Kalian gak usah jauh-jauh, kata Allah Subhanahu wa taala, ini neraka yang paling ringan siksaannya. Kalian kan pernah mendengar ada orang masuk surga tanpa hisab. Nanti akan ada orang masuk neraka tanpa hisab. Jadi harus apple to apple. Ya, kalau kalian mendengar surga dimasuki tanpa hisab, neraka juga sama dimasuki tanpa hisab. Tapi insya Allah kita semuanya masuk surga, harus pede. Saya yakin semuanya kita masuk surga. Kenapa kalian tidak amin? Meragukan. Karena kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kalian kan bukan hanya la ilaha illallah yang dilafalkan. Salat iya, ngaji iya, masa kalian nggak pede masuk surga? Nah, walaupun dicelupkan beberapa menit. Tapi harapannya semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Jadi nggak usah khawatir lah. Yang penting kalimat la ilaha illallah itu dipegang sampai dengan ajal menjemput. Aiman istaghala fil ilmi nafi' alladhi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqah taliban lil jannah wa liridallahi ta'ala. Siapa yang menyibukkan dirinya untuk senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat, la yajuzu lil balighil aqili jahluhu kana fil haqiqah taliban fil jannah, taliban lil jannah. Jadi orang yang sudah sampai batas umur baligh, kalau laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Maka ketika umur 9 tahun ya perempuan, kemudian laki-laki berumur 15 tahun, ini kalau meninggalkan kewajiban seperti sholat, dia bukan hanya dipukul saja, tapi digebukin nggak apa-apa ini. Jadi kalau ada santri yang meninggalkan sholat, khususnya subuh, ini langsung aja dikeroyok. Tapi kalau di hadis itu orang yang sudah sampai pada umur baligh, kemudian dia meninggalkan sholat, maka dipukul sewajarnya. Dipukul sewajarnya hanya. Jangan langsung dihukum mati, halal darahnya. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqah taliban lin nari
wa li sukhtillahi ta'ala, dan siapa yang menginginkan perbuatan maksiat. Jadi maksiat itu dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa berbuat kesalahan. Sehingga kesalahan ini disebut dengan perbuatan kemaksiatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan nih, paling ringannya siksa neraka kata Allah, innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah, orang-orang yang mengingkari terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saufa nuslihim nara. Masih ingat saufa masuk pada kalimat apa? Fi'il mudhari. Qad sin saufa nun taukid yang muannas mukhatabah. Makanya saya sampaikan iktisab itu sangat berarti. Jadi kalau kalian baca Al-Qur'an pasti keluar ilmunya. Kecuali yang luar kepala. Jadi kalau ada istilah luar kepala itu saya herannya nggak paham belas itu. Sehingga luar kepala ini. Saufa nuslihim nara. Maka kata Allah, dia akan kami celupkan ke neraka. Yang harus kalian perhatikan redaksinya di sini menggunakan nun. Nun ini nusli, menunjukkan pada nahnu, kami. Nah, sehingga nanti akan ada malaikat yang tugasnya itu tukang celup saja. Saya fanuslihim nara. Jadi celup. Kalian kalau sering bikin kopi atau bikin teh, yang dicelup. Saufa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali dicelupkan, kemudian diangkat, hancur semuanya. Ketika sudah hancur, maka ketika diangkat akan utuh kembali sampai dengan dosanya habis. Dosanya masih ada, dicelupkan lagi. Ini bersih teh celup. Jadi teh celupnya malaikat itu ya luar biasa, manusia. Allati waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka itu bukan kayu. Tapi waquduhan nas wal hijarah. Apa? Manusia, nas wal hijarah, dan batu. Berhala-berhala itu nanti akan menjadi apa namanya? Menjadi bahan bakarnya api neraka. Terus ada yang tanya, saya tanyalah kepada kalian, iblis itu atau setan lah atau jin itu masuk neraka enggak? Masuk ya. Iblis itu atau setan dia tercipta dari apa? Api. Dari api kan. Ada pertanyaan yang menarik. Api ketemu api, kira-kira kebakar enggak? Jadi ada yang bertanya seperti ini, Ustaz, ini setan atau iblis kan dari api. Kemudian dia masuk neraka kan dari api lagi. Api ketemu api. Maka contohnya sangat simpel. Kalian pukul kawan kalian. Mau ditonjok, mau di gimana terserah. Nah itu kan kulit ketemu kulit. Kulit ketemu kulit saja masih sakit. Apalagi neraka. Jadi sederhana saja analoginya. Tapi kalau iblis itu dia sudah sudah membuat MOU dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata iblis kan gini. Iyalah enggak apa-apa ya Allah. Saya di neraka saja asalkan saya dikasih kesempatan untuk untuk menggoda kalian nih sampai dengan hari kiamat. Padahal waktu itu iblis itu pernah bermohon kepada Allah, pernah bermohon meminta bantuannya kepada salah satu seorang nabi untuk diampuni dosanya. Jadi iblis, seiblis-iblisnya iblis itu sempat mau tobat. Masa ini manusia nggak mau tobat? Ya. Hanya iblis ini kemudian bermohon, minta bantuan, tolonglah saya, dibilanglah ke Allah Subhanahu wa taala saya ingin taubat. Disampaikanlah oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa kata Allah? Mereka iblis akan saya ampuni dengan syarat harus sujud kepada kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Disampaikanlah oleh seorang nabi ini kepada iblis, berita gembira nih bagi Anda diterima dosanya, diterima taubatnya setelah Anda bersujud kepada kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga apa jawabannya?
Dia aja masih hidup saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Ini jawaban iblis. Banyak kesalahan iblis pertama hanya sombong saja. Aba wastakbar. Hanya sombong, dikeluarkanlah dari. Iya. Makanya berbahagialah orang-orang yang sombong itu. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqah taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Jadi dalam redaksi ini sampai disebutkan sukhtu. Sukhtu itu murka Allah Subhanahu wa taala. Kalian dimarahi gurunya saja, kalian masuk ke kelas kemudian diusir oleh gurunya karena telat atau karena enggak hafal atau karena apalah, kalian pasti enggak tenang. Enggak boleh masuk asrama, enggak setoran At-Takasur sampai An-Nas, misal. Kelas 2 ini, kelas 2A. Akhirnya tidur beneran di luar sampai jam 11. Jadi kalian sampai bingung. Ini gurunya yang marah kepada kalian bingung. Lalu bagaimana jika yang marah murka itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Mau lari kemana? Mau lari ke Pluto, tetap punya Allah juga. Mau ke Mars, iya. Jupiter, iya. Apa? Saturnus, Uranus? Apa? Ya, Neptunus. Bagus sang gamer lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu an. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Hamud dunya zulmah fil qalbi. Ada orang yang memikirkan dunia itu sampai bingung. Khususnya ini biasanya orang-orang yang pengangguran. Sudah sarjana misal, atau sudah dikatakan oleh orang-orang sebagai orang yang sukses dalam akademiknya, dalam pendidikannya, namun ia pengangguran. Sehingga yang dipikirkan hanyalah bagaimana untuk mendapatkan kerja dan mendapatkan uang. Dipikir itu gimana caranya, sehingga ya stres. Mikir dunia sampai stres. Sedangkan sholatnya saja dia telat, dia bahkan sholatnya pernah tertinggal, dia enjoy saja. Giliran kiriman santri misal, kiriman gak turun 1 bulan, gak datang, kalian gelisah. Giliran sudah iqamah masih di kamar. Nah ini kan analogi yang sederhana. Ini kita jujur lah. Kalau urusan dunia itu umumnya orang-orang yang demikian itu lebih stres daripada memikirkan akhiratnya. Karena orang-orang sekarang itu lebih mementingkan dunianya ketimbang akhirat. Statementnya sederhana. Statement yang disampaikan apa? Sekarang ya sekarang, nanti ya nanti. Padahal ketika nanti di akhirat tidak bisa kembali ke dunia. Hanya kata Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Orang yang memikirkan dunia sampai ia kebingungan, itu akan menimbulkan noda hitam di dalam hatinya. Pasti gelisah. Wahamul akhirah, beda halnya dengan orang yang gelisah masalah akhirat. Misalkan saya nanti mau sholat tahajud nih, tiba-tiba enggak bangun subuh. Masih untung bangun subuh, ini bangun jam 8. Sehingga ketika bangun itu menyesali Allah, kenapa saya tadi enggak bangun? Padahal belum tentu nanti malam saya itu bisa tahajud. Jadi mikir akhiratnya gitu. Kira-kira kalian seperti itu enggak? Ini enggak langsung ngaku di sana. Atau azan lah, azan maghrib, azan apa yang ada qobliyahnya, azan isya lah misal. Kalian ingin sholat qobliyah isya, ternyata kalian sampai di musola sudah iqamah, karena setelah azan langsung iqamah. Sehingga kalian mikir, wah rugi ini sekarang. Padahal harusnya saya sholat qobliyah isya. Nah kalau kalian memiliki paradigma seperti ini, kalian luar biasa. Jadi orang ketinggalan sunnah bisa gelisah, apalagi ketinggalan yang wajib, yang fardu. Tapi kalau ketinggalan yang sunnah enjoy, ketinggalan yang wajib enjoy, nanti aja, besok aja masih ada zuhur juga gitu. Maka orang seperti ini
disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang terlalu memprioritaskan duniawinya ketimbang kehidupan ukhrawi atau akhirat. Wahammul akhirati nurun fil qalbi. Ini antonim dari kebingungan dari memikirkan dunia. Kalau memikirkan dunia menimbulkan kegelapan dalam hati, tapi kalau memikirkan sampai bingung untuk perkara akhirat, maka akan menimbulkan cahaya di dalam hati. Ail husni fil umuril muta'alliqa bid dunya shara mudliman fil qalbi. Ini orang sedih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hal duniawi, maka akan berdampak negatif pada hatinya, yaitu hatinya akan gelap. Jadi kita semuanya tinggal mengukur diri. Jadi kalau kita sampai dengan detik ini masih terlalu memikirkan yang duniawi, padahal duniawi itu sifatnya sudah pasti. Duniawi itu sudah pasti, yang enggak pasti itu adalah ukhrawinya, akhiratnya. Kita tidak tahu akan menempati yang mana, surga atau neraka. Tapi insya Allah kita akan menempati surga semuanya. Selagi yang tadi, selagi tetap memegang la ilaha illallah, itu pegang erat-erat. Apalagi di zaman sekarang. Sekarang itu bahaya sudah. Jadi kalau kalian pernah mendengar kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan, ini benar. Tapi ada yang lebih parah lagi, bahwa kebohongan lebih tinggi nilainya daripada kejujuran. Karena sekarang itu sudah dikemas dengan politik. Hanya kalau kalian lihat tayangan-tayangan di medsos itu luar biasa. Jadi jangan sampai kalian mudah terprovokasi. Sekarang banyak sudah. Saya tuh nggak tahu. Ini kelakuannya medsos ini. Orang-orang yang memang ingin mengelabuhi, mengadu domba orang Islam. Sama-sama Islamnya diadu domba sekarang. Jadi orang Islam itu sebetulnya disetting. Ada yang mengadu orang Islam, sama halnya dengan orang mengadu ayam itulah. Sama-sama ayamnya diadu. Ya, kita berdoa semuanya, semoga Allahumma rzuqna, ya Allah rizkikanlah kami, anugerahkanlah kami al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang mampu mengayomi rakyatnya. Karena kata guru saya, almarhum Abah Hashim Muzadi, Indonesia itu rumusnya hanya satu sekarang. Ini kalau kita bicara kebangsaannya. Jadi Indonesia membutuhkan orang tua. Bukan hanya tua umurnya, tapi orang yang mampu mengayomi, mengerti, dan ia tidak berpihak. Ini salah satu dauh dari guru saya yang sudah wafat kurang lebih tahun 2016 yang lalu. Ya, semoga kita semuanya sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit